Bagi kamu yang lagi bosan dan pengen cari cemilan ala milenial, kini hadir Bas Ranger. Rasanya, gurihnya, dan pedasnya mantap banget. Tersedia dengan beberapa varian rasa. Tunggu apa lagi? Link pembelian ada di description video ya. Buruan, jangan sampai kehabisan. Bas Ranger, pas rasanya, pasti puasnya. Assalamualaikum subscribers, kembali lagi di channel Muzam Official. Baik teman-teman, nah di video kali ini saya akan mau sedikit sharing tentang pengalaman saya dalam menggunakan smartphone. Fungsi utama dari smartphone adalah mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Di dalam fungsi itu baru banyak fungsi yang lain, bisa internet, bisa video call, bisa dan lain sebagainya. Tapi yang pasti di sini adalah saya akan nge-share kenapa smartphone Apple atau brand Apple yang saya pilih dalam kehidupan sehari-hari saya dibandingkan dengan Samsung. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, seperti biasa jangan lupa teman-teman yang baru pertama mampir di channel ini dan belum subscribe dulu dan klik bel notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru di channel Muzam Official. Di sharing kali ini sebenarnya saya sudah lama ingin nge-share ya, yaitu kenapa sih saya pribadi secara personal menggunakan device Apple ya. Seperti contohnya ini adalah iPhone 6s yang pertama kali saya pakai dulu ya, dan saya belinya ini adalah second. Ini adalah iPhone 6s. Sudah banyak buluknya juga ya, sudah banyak baretnya juga. Dan ini saya beli second tahun 2018, yang mana ini keluaran tahun 2015, sudah 3 tahun baru belinya itu di harga 4 juta. Saat ini saya sudah berganti di tahun 2020 ya. Kemarin juga saya ada unboxing videonya. Teman-teman yang mau ngelihat video unboxing iPhone 11 yang saya pakai sekarang ini, coba klik di sini. Ini adalah dua device Apple, brand Apple yang saya pakai 3 tahun terakhir menemani hari-hari saya gitu ya. Dan sebenarnya saya juga ada device kedua untuk nelpon offline saja, tidak terlalu digunakan online atau untuk download film saja. Ini adalah Samsung M20 ya. Seperti ini tampilannya. Oke, ini Samsung M20. Pertanyaannya adalah kenapa saya menggunakan dua device ini? 6s dari tahun 2018 sampai 2020, dan sekarang saya juga masih beralih atau ke iPhone juga di sebulan 2 bulan terakhir yang saya baru beli ya. Ini adalah kondisinya baru waktu itu dari Digimap. Alasan yang pertama adalah karena memang device dari Apple ini itu sangat worth it banget dipakai dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Jadi kalau kita beli smartphone yang mungkin murah tapi kita ingin memakai dalam jangka waktu yang panjang, yang operating sistemnya itu Android, dia pasti nggak tahan lebih dari 3 tahun, atau di tahun keempat kelima itu sudah mulai banyak lag, sering nge-stuck gitulah. Pekerjaan bukannya makin mudah malah makin sulit. Tapi kalau smartphone dengan berbasis OS iOS atau device Apple ini ya, dia masih tahan. Khususnya ini yang 6s saya pakai dari 2018, dia sudah aktif 2016, 17, 18, 19, 20, 5 tahun, dan saya pakai pun masih sangat kencang. Ini adalah contoh foto dan video dari iPhone 6s ya, seperti ini. Nah, itu contoh foto dan video dari iPhone 6s ya. Bagaimana foto dan videonya itu sangat smooth sekali, sangat bagus lah ya. Padahal keluaran tahun 2015. 2019 saya mikir iPhone sudah makin keluar banyak. iPhone yang saya punya 2016 ini keluaran tahun 2015, sudah berjalan 4 tahun, dan gimana kalau saya upgrade ya. Tapi saya bingung nih, upgrade mau ke yang mana. Nah, sebenarnya dulu banyak pilihan ya. Pilihannya itu adalah di iPhone yang murah, yaitu apakah iPhone X ataukah iPhone XR atau 10R ya, iPhone 10 atau 10R. Kemudian apakah iPhone 11 ini agak nambah dikit tapi dapat 1 tahun di atasnya. Pilihan saya jatuh ke iPhone 11 ini karena banyak faktor ya. Yang pertama adalah iPhone 11 ini dia hemat baterai, karena kalau dibandingkan baterai dengan iPhone memang boros sih baterainya. Nah, maka saya mau cari yang semuanya bisa diandalin termasuk baterainya.
ini adalah yang pas banget, iPhone 11. Jadi iPhone 11 ini di tengah-tengah nih ukurannya di antara iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Jadi dia di tengah-tengah. Tapi kamera dia cuma punya dua. Kamera cuma punya dua ini juga lebih bagus saya rasa. Kenapa? Karena dia punya kameranya itu adalah kamera utama dan kamera wide lens, bukan yang zoom lens ya. Jadi kalau wide lens itu kan biasa lebih dapat bukaan lebih lebar. Kalau yang zoom lens bukannya lebih sempit, cuman bisa di zoom lebih jarak jauh bisa jadi dekat kan gitu ya. Tapi saya rasa saya lebih butuh yang wide lens. Contohnya seperti di ruangan ini. Ruangan ini kan kecil. Kalau saya mau foto seluruh ruangan itu nggak bisa kalau pakai kamera utama, nggak dapet. Paling dia cuma setengah ruangan aja. Tapi kalau pakai yang wide lens dia dapat semua ruangan gitu ya. Ini adalah contoh foto dan video yang diambil dari iPhone 11 ya. Ini dia. Nah, dari contoh video dan foto tadi itu sudah cukup menggambarkan bahwa iPhone memang kualitas kameranya bagus ya. Untuk HP Samsung sendiri ya, M20 ini khususnya yang saya pakai, pengalaman saya itu adalah kameranya nggak terlalu bagus ya, karena juga ini HP 2 jutaan gitu kan. Tapi kalau ini 2 jutaan, artinya harusnya bisa dong dibandingkan dengan ini, di-compare dengan iPhone yang sudah jadul tahun 2015 dan sekarang harganya juga 2 jutaan. Harusnya bisa dong di-compare kan gitu. Ini kan baru 2019, ini yang 2015 keluarannya. Kalau di-compare, ternyata nggak sama juga teman-teman. Ternyata masih menang adalah iPhone. Kualitas foto dan videonya. Kalau kita bandingkan sekarang. Nah, coba aja teman-teman lihat. Ini adalah kualitas foto dan video dari M20. Ya, ini dia. M20 ini mungkin bisa dipakai untuk kelas smartphone yang mid range to ke bawah ya. Tadi saya janji untuk memberitahukan apa sih yang tidak bagusnya dari iPhone 11 ini. Oke, sekarang belak-belakan aja ya. Sekarang saya nggak tahu apakah ini terjadi di seluruh smartphone atau hanya di HP saya aja. Ini kameranya. Tapi ternyata kalau saya pakai dan saya zoom itu banyak noise-nya di sekitaran foto kalau diperbesar ya, banyak noise bintik-bintik kecil gitu. Yang saya harapkan dari pertama kali beli HP ini adalah harusnya tidak ada noise, harusnya clean, bersih, jernih. Bisa juga karena saya terlalu lama pakai yang namanya kamera Canon 200D saya. Mungkin itu saja teman-teman dari sharing saya memakai semua device yang saya punya saat ini. Dan saya harap device ini bukan untuk gengsi-gengsian atau pamer-pameran, hanya saja untuk memberikan kita kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berproduktivitas, dalam beraktivitas. Tapi yang pasti itu aja dulu teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman yang pakai smartphone, pakailah apapun smartphone kalian, tidak perlu itu Apple juga. Kalau memang yang OS Android itu teman-teman merasa sudah worth it, sudah bermanfaat dan bisa menunjang produktivitas teman-teman, itu sudah cukup ya. Oke teman-teman, sekian aja mungkin. Jangan lupa klik subscribe dan klik bel notifikasinya juga. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.